Selamat pagi semua mahasiswa hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Pak. keadaannya? Sehat? Sehat, Pak. Oke ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan di pertemuan yang kedua ya untuk mata kuliah pendidikan IPS di sekolah dasar atau di SD. Nah, sebelum kita mulai ya, jangan lupa diisi ya daftar hadirnya yang ada di e-learning ya, diisi daftar hadirnya di e-learning supaya ada absensinya, karena di e-learning kita daftar hadirnya itu ada durasi waktunya ya, jangan sampai lupa. Jadi sambil mengikuti Zoom sambil juga diisi daftar hadirnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita melihat dulu apa sebenarnya capaian dari mata kuliah kita ini dan sub capaian mata kuliah dari pertemuan kedua ini. Nah, di sini akan saya coba share screen ya, supaya kita sama-sama bisa melihat ya, supaya kita bisa sama-sama melihat apa sebenarnya capaian dari mata kuliah kita ini ya. Oke, apakah sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Iya, Sudah, ya. Pak. Oke, baik ya. Nah, di sini adapun capaian mata kuliah kita ataupun CPMK-nya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa itu menguasai materi IPS di sekolah dasar, kemudian merancang dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP IPS di SD, dan mengajarkan dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang inovatif ya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini ya, ini adalah sub CPMK-nya ya, sub capaian mata kuliah kita yaitu memahami dan menguasai hakikat IPS ya. Nah, itu sudah ada di situ, bisa kita lihat apa dari capaian mata kuliah kita dan sub capaian mata kuliah kita. Dan ini RPS-nya juga sudah saya share di e-learning kita ya, itu bisa adik-adik mahasiswa lihat ya supaya bisa lebih jelas. Oke, nah kemudian kita langsung saja mulai kepada materi kita hari ini ya, mohon didengarkan dengan baik penjelasan dari saya. Nah, saya akan coba share screen materi kita pada hari ini. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, jadi hari ini di pertemuan kedua materi kita adalah tentang hakikat IPS. Nah, di dalam hakikat IPS ini, itu yang pertama adalah pengertian dari IPS ataupun ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, ya, Madrasah Ibtidaiyah, SDLB itu maksudnya sekolah dasar luar biasa ya, sampai dengan jenjang sekolah menengah atas atau SMA, ya kan, kemudian MA dan SMK. IPS itu mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Ya, di sini ada kutipan dalam bahasa Inggrisnya ya, itu social study is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence within the school program. Social studies provides coordinated systemic study drawing open subdisciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well appropriate content from humanity, mathematics, and natural science. Ya, jadi itu kutipan dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini IPS merupakan studi sosial yang memadukan ilmu sosial dan humaniora ya untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan ya. Dengan program sekolah IPS dikembangkan ya menjadi perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu ya. Yang pertama ada arkeologi, antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu
humaniora, ya, matematika, dan ilmu alam. Artinya semua ya ilmu itu ya dipadukan di dalam IPS. Ya, tadi ini mungkin ada sudah di kutipan yang bahas Inggris tadi. Kemudian, adapun tujuan dari IPS dan fungsi IPS itu sendiri adalah ya menurut National Council Social Studies tahun 2003 adalah ya the primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of culturally diverse democratic society and in interdependent world. Tujuan utama IPS adalah membantu manusia atau generasi muda untuk mengembangkan kemampuan ya dalam membuat keputusan yang informatif dan rasional ya sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda serta dalam konteks masyarakat demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan ya seperti kita tahu ya Indonesia itu memang terdiri dari beragam-ragam suku dan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dan memang betul-betul perlulah kita memahami apa sebenarnya tujuan dan fungsi dari IPS sendiri ya supaya bisa kita hidup bermasyarakat ya karena tujuan dari IPS tadi seperti tahu adalah supaya bisa hidup berdampingan kan gitu ya, dengan masyarakat dari suku yang berbeda dan juga agama yang berbeda. Kemudian di sini menurut BSNP ya tahun 2006 halaman 45, IPS itu bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Ya. Yang pertama itu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu yang ingin query, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ya, jadi kita harus menciptakan ya generasi muda itu yang memiliki pola pikir yang logis dan kritis itu maksudnya dia mencari tahu dulu sumbernya, kebenarannya, faktanya sebelum dia menyimpulkan dan juga membuat sebuah keputusan ya dan juga menciptakan generasi muda yang memiliki rasa tahu yang tinggi gitu ya. Jadi lebih apa ya lebih banyak dia mencari tahu ya sumber-sumber itu bisa melalui internet ataupun media massa dan sebagainya ya jadi tidak apa namanya tidak langsung menerima informasi dari luar tanpa dikaji terlebih dahulu. Nah itulah tujuan dari IPS itu sendiri ya jadi lebih kritis dan logis cara berpikirnya. Kemudian memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Artinya kita maunya ini generasi penerus kita itu memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Artinya memang kita bisa lihat sekarang ini itu kurang sekali ya tingkat mungkin nilai sosial dalam diri kita ataupun nilai sosial dalam diri siswa kita mungkin ketika melihat sesuatu ataupun orang yang perlu ditolong mungkin sekarang sudah lebih cuek gitu ya, sudah lebih cuek itu bisa kita lihat ya kan, mungkin ada yang butuh bantuan misalnya ada yang terjatuh ya misalnya dari sepeda motor itu jarang ada yang langsung mau datang menghampiri menolong jarang, kebanyakan difoto dulu, divideokan gitu ya, bukan langsung ditolongi ya kan, nah, itu jadi kita tidak mau seperti itu lagi dan itu harus kita rubah ya dan itulah yang harus kalian pikirkan bagaimana caranya supaya jangan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Artinya apa? Di sini peserta didik yang kita hasilkan itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi, mampu bekerja sama, dan berkompetensi. Ya, artinya di sini dia bisa bekerja di dalam sebuah tim, ya, di dalam sebuah tim ataupun kelompok. Dan kelompok itu mungkin terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti dari agama yang berbeda, dari suku yang berbeda ya jadi artinya bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti itu apalagi sampai tingkat global gitu ya tingkat global itu berarti ada banyak suku di situ dan mungkin dari negara yang berbeda ya itu harus bisa kita bekerja sama ya artinya bisa lebih go internasional kita ke depannya dari apa namanya peserta kita yang harapkan kemudian selanjutnya
Adapun ruang lingkup dari materi ilmu pengetahuan sosial itu yang pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Kemudian ada waktu, keberlanjutan, dan perubahan, sistem sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ini menurut BSMP tahun 2007 halaman 575. Kemudian ini adalah paradigma pendidikan IPS. Ya, di sini perkembangan masyarakat Indonesia ya, pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial di Amerika Serikat ya, sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Kemudian reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu. Seperti dapat disimak dari beberapa karya akademis, antara lain yang sudah dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS ya. Kemudian konsep IPS itu ya pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai dengan 1973. Ya, ini dalam kurikulum proyek perintis sekolah ya pembangunan atau PPSP IKIP Bandung, dan dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan keluarga negara atau studi sosial ya sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan keluarga negara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civics yang diartikan sebagai pengetahuan kewargaan negara. Ya. Dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil. Ya, ini yang pertama pendidikan moral Pancasila atau dulu kita sering kenal dengan PMP ya, menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission ya. Kemudian yang kedua pendidikan IPS termasuk terpadu untuk sekolah dasar. Ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Nah, ini mungkin bisa kita lihat sewaktu kita masuk sekolah ya. IPS itu dibagi menjadi beberapa bagian pelajaran yang ada di SMP ya, ada geografi, sejarah, dan ekonomi. Dan kemudian yang keempat adalah pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA. Ya, jadi walaupun sebenarnya sejarah, geografi, ekonomi itu termasuk di dalam IPS, tapi ketika SMA ya IPS itu pun juga sendiri, gitu ya. Nah, itu dia ya. Atau sejarah dan geografi untuk SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru itu sebelum adanya SMA. Ya. Kemudian perkembangan pemikiran IPS ya yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini ya. Pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS ya. Ini yang pertama pendidikan LPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah nasional. Kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science ya dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU yang terkonfederasi di SLTP dan yang terintegrasi di SD. Perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS pendidikan IPS itu terpisah dalam dua arah ya. Yang pertama itu pendidikan IPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikopedagogis dan tujuan pendidikan persekolahan. Dan kedua, pendidikan IPS itu untuk perguruan tinggi, pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psikopedagogis dari ilmu sosial humaniora dan disiplin daring relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. Pembelajaran IPS merupakan
salah satu konten yang ada di dalam PD IPS. Nah, baik ya, di sini saya rasa ya mungkin ada yang mau ditanyakan, tetapi tadi saya sudah ada dapat apa ya pemberitahuan dari Zoom-nya, mungkin durasinya sudah mau habis. Jadi saya buka sesi tanya jawab ya untuk satu orang dulu pertanyaan. Silakan kepada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin dari apa? Nandira mau bertanya kira-kira Nandira? Pak, di sini saya ingin bertanya, mengapa konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran studi sosial dari Amerika Serikat? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya buat Nandira atas pertanyaannya. Jadi kenapa kok ya pemikiran IPS Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari apa ya dari Amerika Serikat atau dari Barat. Jadi mungkin kita pernah mengenal tokoh ya tokoh dari kulit hitam ya. Mungkin Anda kenal dengan Nelson Mandela ya yang memperjuangkan tentang hak hidup ya orang-orang kulit hitam. Jadi dulu di Amerika itu perbedaan kulit itu ras itu sangat mencolok di sana ya gitu ya. Jadi orang-orang kulit putih sangat menindas yang namanya orang kulit hitam gitu ya. Sama seperti di Indonesia. Artinya apa? Indonesia itu masih banyak terjadi perselisihan baik itu secara suku budaya maupun juga secara agama. Dan itu kita lihat sekarang di Amerika ya bagaimana sekarang setelah adanya tokoh dari Nelson Mandela yang memperjuangkan tentang uh, bahwasanya tidak ada perbedaan dari ras ataupun kulit itu ya kita lihat sekarang di Amerika bagaimana perkembangan sekarang ya sudah bisa hidup berdampingan mereka begitu ya. Jadi mau orang kulit hitam, mau orang kita Cina ataupun orang yang mungkin bisa dibilang yang rasnya di luar dari mereka itu sudah bisa hidup di Amerika dengan bebas, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan hidup yang layak, ya kan gitu ya. Jadi bisa kita lihat banyak juga artis-artis dari kulit hitam yang sekarang makan tenar di Amerika kan begitu ya. Dan itu yang mungkin menjadi dasar mengapa kok apa namanya IPS itu mengadopsi pemikiran yang ada dari Amerika Serikat. Ya harapannya apa? Kita sebagai bangsa yang majemuk yang terdiri dari suku budaya yang berbeda ya dari Sabang sampai Merauke memiliki beragam agama ya diharapkan supaya bisa hidup seperti mereka yaitu bisa berdampingan berkolaborasi gitu ya dengan satu dengan lain-lainnya. Itu harapannya. Makanya kita banyak mengambil pemikiran-pemikiran dari Amerika Serikat. Mungkin seperti itu ya Nandira ya. Nah, jadi itulah mengapa alasan kita lebih ke sana. Dan kita lihat mereka sekarang sukses ya. Jadi bagi dilihat dari Amerika itu dari segi pengatasan untuk masyarakatnya itu dari ras itu bisa sukses. Kita lihat juga dari bidang teknologi juga mereka juga sukses ya kan. Makanya kita bilang mereka itu negara superpower ya, sukses dalam teknologi, sukses juga dalam bidang bermasyarakat. Apalagi di sana mereka itu betul-betul menerapkan sistem demokratis, artinya semua orang itu berhak menyampaikan pendapatnya tanpa memandang suku, agama ataupun rasnya, gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari Nandira. Mungkin satu lagi mungkin bisa ya. Siapa lagi? Kira-kira satu lagi? Sri Handayani? Siapa? Sri Handayani? Oke, silakan Sri Handayani. Izin bertanya Pak tentang tujuan IPS. Apa Pak yang dimaksud dengan IPS berdasarkan 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi mungkin saya coba share screen sekali lagi ya. Jadi mungkin tadi itu pertanyaan yang disampaikan dari Sri Handayani itu ada di slide yang kelima ya. Nah, di sini kita harus memperhatikan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti kita tahu kalau kognitif itu artinya pemikiran ya, pemikiran itu ya. Mungkin di poin nomor 2 ya. Dan nomor 1 ya, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu. Nah, itu artinya dari segi
kognitifnya gitu kan. IPS itu harus bisa dia di siswa itu harus memiliki kemampuan kognitif. Nah, apa kemampuan kognitifnya tadi? Ini dia gitu ya. Mengenal konsep-konsep, ya, berpikir logis, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu dia. Itu kalau dilihat IPS itu dari segi kognitifnya gitu ya. Kalau dilihat dari segi afektifnya ataupun sikap, ya, kita itu harus memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Artinya apa? Sebagai bangsa Indonesia, ya kita itu memang yang selalu mengenal dengan gotong royong, tolong menolong. Kita harus mau membantu orang lain. Mungkin orang lain itu mungkin tidak kita kenal, jadi walaupun tidak kenal harus mau kita bantu. Dan itu bisa kita wujudkan dalam bentuk sikap kita. Dan itu yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian secara psikomotoriknya apa? Memiliki kemampuan berkomunikasi. Ya, psikomotorik itu artinya kemampuan dari diri kita gitu ya. Jadi memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk. Artinya kita bisa bergerak ya di dalam lingkungan masyarakat kita yang majemuk ini ya. Bisa kita sudah sampaikan tadi di sebelumnya penjelasannya bahwasanya Indonesia itu terdiri dari suku budaya yang berbeda-beda, agama yang berbeda. Jadi harus bisa bekerja sama. Jadi walaupun kita dari agama berbeda, suku budaya yang berbeda, itu kita harus bisa membaur dan bekerja sama dalam sebuah kelompok ataupun tim dalam misalnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Srindayani. Bagaimana, Srindayani? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi sebelum kita akhiri mungkin perkuliahan kita pada hari ini, ya, saya coba share screen lagi ya. Di sini tadi saya sudah buat tugas, ya. Tugas. Nanti tugasnya ini Anda kerjakan di rumah, ya. Ada 3 soal. Nah, tugas ini ada 3 soal, dikerjakan di rumah. Dan nanti itu tugasnya ditulis tangan ya di kertas dan portfolio, kemudian dikirim ke e-learning kita ya. Dikirim ke e-learning kita ya paling lama nanti jam 6 sudah dikumpul ya, jam 6 sore ya. Oke. Sampai di sini mungkin perkuliahan kita pada hari ini ya adik-adik mahasiswa. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini tentang materi kita bisa bermanfaat bagi kita, terutama Anda sebagai calon guru di masa depan bisa menciptakan generasi-generasi muda ya yang nanti kelak bisa sesuai dengan tujuan dari IPS kita tadi ya, bisa menciptakan generasi muda yang kritis ya, generasi muda yang memiliki nilai kepedulian sosial yang tinggi dan juga bisa bekerja sama dengan orang banyak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kita pada hari ini untuk mata kuliah pendidikan IPS di SD untuk pertemuan kedua ya. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, kita ambil sesi foto dulu sebagai dokumentasi. Silakan kepada adik mahasiswa untuk dinyalakan kameranya ya. Saya akan ambil sesi foto ya. Saya akan ke saya Baba ya. Oke ya. 1 2 3. Oke ya. Baik. Nanti jangan lupa lagi untuk mengisi absensinya ya supaya nanti tidak lupa nanti absensi diisi supaya nanti biar tahu siapa yang hadir ya. Di sini ada 26 orang saya lihat ya sama saya. Oke. Baik, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, Pak. Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.